Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tadi sudah sholat ya. Sholat itu wajib dilakukan berapa kali sehari? 5 kali. Selain sholat sunat. Dia sholat ini bukan fardu saja, sunat juga. Macam makan ya. Macam makan. Kita mau makan ini, makan ini, makan ini. Ada lauknya, ada gulainya, ada sambalnya, ada sayurnya. Salat juga begitu. Kalau salat fardu saja dibuat, tidak dibuat salat sunat, ya makanlah umpamanya nasi dengan goreng telur contohnya. Yang fardunya saja. Tak usah makan ikan, tak usah makan daging dan lain-lain. Jadi solat sunat itu perlu. Solat sunat mengukur cinta kita dengan Allah. Orang itu diukur kecintaannya kepada Allah ikut sembahyang sunatnya. Wajib itu memang wajib ya. Lebih daripada wajib, perlu sembahyang sunat. Perlu sembahyang sunat. Baik. Solat bahasa kitanya apa? Sembahyang. Solat juga. Sembahyang tu tidak betul sebenarnya. Solat, solatlah. Sudah solat, contohnya. Bukan sudah sembahyang. Tak perlu sebenarnya solat itu diterimakan dengan sembahyang. Ya. Kenapa? Karena solat itu istilah. Macam Islam, iman, haji, zakat. Berapa rukun Islam itu? 5. 1. Hah? Kepada Allah. Endo. 1 apa? Ucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Kalimat syahadat kita tidak terjemahkan. Tetap kalimat syahadat. Yang kedua? Mendirikan solat. Solat patutnya ya. Yang ketiga? Berpuasa. Berpuasa. Saum patutnya. Jangan puasa. Keempat? Naik haji bagi yang mampu. Kelima tu. Keempat apa? Berzakat. Ya, berzakat. Membayar zakat. Zakat tu sama pula dengan solat. Yang kelima? Naik haji bagi yang mampu. Kalau yang mampu ya. Jadi syahadat tetap syahadat. Solat patutnya solat juga. Saum tak perlu puasa. Karena solat kita sudah pakai, syahadat sudah pakai. Saum tak usah puasa. Saum saja. Haji tetap haji. Zakat tetap zakat, haji. Jadi solat tetap solat, saum juga. Nah, apa maksudnya? Solat itu tak perlu diterjemahkan dengan sembahyang. Tak perlu. Karena sembahyang itu tidak jelas. Orang agama lain juga sembahyang. Tidak jelas sembahyangnya. Tapi kalau solat dalam Islam jelas. Ada caranya, ada bacaannya, ada masanya, ada waktunya. Ada waktu. Solat. Kenapa dikatakan solat? Syahadat kenapa dikatakan syahadat? Kita mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Solat kenapa dikatakan solat? Solat artinya silah. Solat artinya silah. Silah itu artinya koneksi. Connection. Salat mean connection. Salat artinya koneksi. Koneksi itu apa? Sambungan. Bila kita salat, kita tersambung. Tersambung dengan Allah.
Salat artinya sambungan, koneksi. Maka kita wajib membina koneksi dengan Allah. Paling kurang 5 kali tadi salat fardu kan. Tapi adakah waktu salat itu kita terkoneksi? Nah, itu masalahnya lagi. Adakah waktu salat kita terkoneksi? Ataukah tidak terkoneksi? Kalau tidak ada connection apa lagi? No connection ataupun Tidak tersambung. error atau tidak ada sinyal kata orang sini, no signal. Itu pentingnya sholat saat kita sholat kita terkoneksi dengan Allah. Apa maksudnya? Kita tersambung dengan Allah. Kita ini banyak hajat, banyak keperluan, banyak masalah, banyak tugas. Saat kita sholat, kita minta Allah membantu tugas tadi. Beban hidup. Kalau kita melaksanakan beban hidup tanpa Allah, kita akan banyak kelemahan. Patutnya setiap unit perbuatan kita ini, aktivitas kita ini tersambung dengan Allah. Apapun yang kita buat, kita bersama Allah. Apa yang kita lakukan, kita bersama Allah. Contohnya membina rumah tangga. Starting daripada membina rumah tangga, sejak dia membina rumah tangga, kenapa dia kawin? Ingin menegakkan hukum-hakam Allah. Kenapa dia beranak? Ingin melahirkan anak yang saleh-salehah. Ingin melahirkan anak yang rajin beribadat kepada Allah. Kalau yang perempuan, tutup aurat, jaga akhlak, jangan merusak orang. Orang yang tidak tahu dia kenapa dia dijadikan, kalau dia anak gadis, dia merusak remaja, dia mengganggu remaja dia. Berarti dia tidak tahu. Jadi salat artinya apa? Connection. Salat itu banyak maknanya. Maknanya banyak. Ada 8 maknanya. Ini baru diterangkan satu. Salat artinya koneksi. Kalau bahasa Arabnya as-silah. As-salah, as-silah. Salat itu koneksi. Allah ingin kita itu bercakap dengan Allah. Koneksi itu artinya bila kita Bismillahirrahmanirrahim, kita memuji Allah dan kita bercakap dengan Allah. Bismillah itu pujian. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita memuji Allah. Bismillah itu kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Bila kita bercakap dengan Allah, Allah juga bercakap dengan kita. Ada komunikasi bilateral. Apa bilateral? Apa itu bilateral? Bilateral. Apa artinya? Dua negeri antar negara. Bukan, bilateral itu dua pihak. Dua belah pihak. Dari kita kepada Allah, dari Allah sama kita. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia contohnya. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina contohnya. Artinya hubungan dua pihak. Bila kita salat, kita bercakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah. Bahwa Allah itu bersifat Ar-Rahman, Allah itu bersifat Ar-Rahim. Dan yang kita sebut itu kalamullah. Berarti Allah bercakap dengan kita. Kita bercakap dengan Allah, Allah juga bercakap dengan kita. Karena yang disebut itu kalamullah.
Quran itu semuanya kalamullah. Semua Quran itu kalamullah. Dari awal sampai akhir semua Quran itu kalamullah. Bila kita membaca Al-Fatihah, kita memuji Allah, Allah juga bercakap dengan kita. Kalamullah itu kalam siapa? Kalamullah. Basmalah itu kalam siapa? Kalamullah. Dia bercakap dengan kita dan kita bercakap dengan Allah. Artinya kita yakin apa yang kita cakap tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bercakap dengan Allah, Allah bercakap. Itu silah, itu koneksi. Artinya terkoneksi, dia sedar bahwa apa yang dia sebut itu kalamullah. Tahu dia. Subhanallah. Nah, sepatutnya belajar juga tentang basmalah. Belajar tentang hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Belajar juga tentang ayat-ayat Al-Fatihah itu semuanya. Belajar juga tentang surah. Bila kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Atau kita baca qul huwallahu ahad. Kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita mesti tahu. Barulah komunikasi tadi apa? Hah? Apa? Menyambung. Bagus budak ini. Baru menyambung. Jangan kita waktu baca basmalah bismillahirrahmanirrahim kita tidak sedar. Kalau orang itu bercakap, dia tidak tahu apa yang dia ngomong. Tidak sedar dia. Orang itu apa tuh? Hah? Dia bercakap, tapi tidak tahu dia apa yang dia ngomongin. Apa namanya? Cakap dengan kita, tapi apa yang dia cakap dia tidak tahu. Apa namanya? Apa namanya? Gila. Nyanyok. Gila. Jadi manusia ini ramai yang gila. Tapi tidak masuk rumah sakit. Gilanya tidak masuk rumah sakit karena tidak ada rumah sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tahu dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Takkan Al-Fatihah tak boleh belajar ya? Takkan Fatihah tak boleh belajar? Fatihah tak boleh. Jadi satu di antara makna salat itu apa? As-silah. Satu di antara makna salat artinya koneksi, sambungan. Sambungan ataupun signal lah contohnya juga. Sinyal kata orang sini. Jadi kalaulah salat itu sambungan, bila kita mau salat kita terkonek dengan Allah, membina koneksi dengan Allah, berarti kita salat kita tadi sepatutnya apa? Bila kita tahu bahwa saat kita salat Allahu Akbar, saat kita membaca takbir, kita sudah terkoneksi dengan Allah, sepatutnya kita itu sedar, kita tergembira maksudnya. Kita terkoneksi dengan Malikul Mulk, kita terkoneksi dengan Rabbul Alamin. Nak jumpa pembesar dunia saja dah gembira ya. Jumpa contohnya wali negari, jumpa Pak Lurah, jumpa camat, jumpa bupati. Itu saja sudah gembira. Jumpa kepala sekolah, anak ini jumpa Buya Harmaini, jumpa Buya Hafiz, Buya panggil ke kantor, jumpa dengan Buya, kan gembira. Ini berjumpa dengan Allah, bercakap dengan Allah. Kenapa tidak bergembira?
Kenapa tidak menikmati kepuasan, kebahagiaan? Kenapa malas? Kenapa ingin cepat? Berarti ada masalah pada diri orang itu. Insan yang bermasalah. Apa hajat kita kepada Allah? Sepatutnya dalam sholat itu dicurahkan, diluahkan, disampaikan. Subhanallah. Ada cerita orang dulu. Ada bukunya ya. Bukunya judulnya Jagalah Allah, Allah menjagamu. Karangan Profesor Dr. A'id Al-Qarni namanya. Buku itu asalnya bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu juga Malaysia. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Buku itu bisa diorder. Kalau mau order boleh mereka kirim langsung ke alamat. Dalam buku itu cerita orang yang terancam nyawanya. Cerita orang yang musafir di padang pasir, naik kendaraan unta membawa barang bisnis. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang menghadangnya. Orang ini sebenarnya dia berlagak seperti orang yang baik, orang susah. Sebenarnya orang itu musang berbulu ayam. Apa arti musang berbulu ayam? Apa artinya? Hah? Musang berbulu ayam apa artinya? Pura-pura elok. Pura-pura elok. Musang berbulu, dia bergaul dengan ayam. Musang ini kerjanya makan ayam. Jadi orang yang tadi begitu juga, dia macam musang berbulu ayam. Berjumpa dengan seorang peniaga, dia bilang, "Tuan, kasihlah saya naik di atas kendaraan Tuan. Saya ini tidak ada kendaraan, tidak ada duit. Saya ini orang yang terlantar. Saya ini hanya naik dalam kejauhan 2 km saja, di sana nanti saya akan turun. Tolonglah bawa saya ke sana, saya tidak ada kendaraan." Orang tadi dia positif thinkingnya tinggi, ya naiklah katanya, dinaikkannya. Sampai di tempat ini dia tuju, dikeluarkannya senjatanya. Dia bawa senjata rupanya. Katalah keris, tombak atau pisau. Dia ancamnya orang itu ingin dibunuh. Wallahi la'aqtulannak. Dia bahasa Arab ya. Wallahi la'aqtulannak. Nyawa atau harta. Artinya apa? Harta. Apa maksudnya? Pilih. Hah? Pilih nyawa atau harta. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Kalau pilih Dia nak bunuh orang tuh. Kalau harta tidak diserah, nyawa akan melayang. Nyawa atau harta. Kalau bahasa Arabnya, wallahi laqtulannak. Aduh, tadi niat saya baik menolong Anda. Sekarang lain pula ceritanya. Macam mana ini? Wallahi laqtulannak. Makin kuat suaranya. Nyawa atau harta? Lalu orang tadi beginilah katanya. Kasihlah saya pulang sholat 2 rakaat. Dalam sholat dia akan Koneksikan. Hah? Koneksikan ke Allah. Masya Allah. Dia ingin membina koneksi dengan Allah supaya Allah membantu. Masya Allah. Bagus budak ini. Ayahmu siapa? Si. Hah? Si. Si E. Kakekmu siapa? Abu Sama. Kakek dari ibu. Kakek dari si E lah. Tidak tahu? Wah, tidak bagus dong kalau kakek sendiri tidak tahu. Enak tanya. Baik. Yang penting kau dapat jempol hari ini. Baik. Orang ini saat dia terancam bunuh, dia membina koneksi dengan Allah. Dia sholat 2 rakaat. Sesudah baca Fatihah dia teringat satu ayat dalam Al-Quran.
Nah, ini yang penting nih. Suratul Namal. Surah An-Namal. Terlalu kecil hurufnya. Tak nampak sangat lah. Dah 4 mata tak nampak lagi. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dia enggak ada Quran masuk Saudi sini kah? Hah? Yang rasanya rasa Utsmani. Utsmani kah? Wah, ini bukan Utsmani. Ini Quran Majid nih. Masjid semua. Boleh yang lain dulu. Baik. Waktu nyawanya terancam, dia ingat Allah. Dia ingat Allah. Lalu dia salat, dia minta sama orang tu. Oh, lumayan. Dia membina koneksi dengan Allah. Wah. Dia ingat satu ayat dalam suratul Namal. Amma yujibul muttarra iza da'a. Itu dibacanya. Surah apa tadi? An-Namal. Namal apa artinya? End. Apa end? The end. Berakhir, terakhir. Itu end. Ini A-N-T. Semut. N seekor semut. Baik. Ayat dalam surah apa tadi? Amma yujibul muttarra iza da'a. Makna ayat tu, Allah akan mengijabah doa orang yang terdesak jika orang itu berdoa. Amma yujibul muttarra iza da'a. Allah akan mengijabah. Mengijabah apa artinya? Menerima, mengkabulkan. Allah akan mengijabah doa orang yang terdesak kalau orang itu berdoa. Allah berjanji dalam surah An-Namal. Amma yujibul muttarra iza da'a. Allah akan mengkabulkan, mengijabah doa orang yang terdesak kalau dia berdoa. Dibacanya sepotong ayat, tidak sampai ke penghujungnya, sekerat ayat saja. Lalu datang makhluk Allah membawa pedang, membawa senjata, terus dipotongnya leher Musa berbulu ayam, Masya Allah, udah. Terus putus leher orang tuh, penjahat tadi. Subhanallah. Ayat 62, 26, 62 surat An-Namal. Ini ayat protection nih. Ayat apa? Protection. Apa arti protection? Perlindungan, penjagaan. Kalau kamu terancam, ingat ayat ini, solat kepada Allah. Amma yujibul muttarra iza da'a. Dibacanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, datanglah makhluk Allah dari langit, terus dipenggalnya. Dipenggal itu apa? Diputuskannya leher orang tuh. Orang tuh sesudah sholat 2 rakaat, man anta ya tura? Who are you? Apa artinya? Siapa kamu? Kamu ini siapa sih? Isi dohonanga. Kata makhluk tuh, saya utusan Allah dari langit. Waktu Anda membaca kali pertama amma yujibul muttarra iza da'a, saya masih di langit ke-7. Anda baca kali kedua amma yujibul muttarra iza da'a, saya sudah di langit ke-4. Amma yujibul muttarra iza da'a kali ketiga sudah sampai di bumi, tugas sudah selesai. Coba berapa second? Amma yujibul muttarra iza da'a, amma yujibul muttarra iza da'a, amma yujibul muttarra iza da'a. Berapa second?
Hah? Katalah 5 second. 5 second dari langit ke-7 sampai yang datang itu siapa? Allah. Malaikat. Malaikat terbuat dari Cahaya. cahaya. Kecepatannya kecepatan cahaya. Kecepatannya kecepatan coba matahari terbit sampai sudah ke bumi. Berapa jauh, berapa jarak antara bumi dengan matahari? 7. Jauh. Jauh. Tidak terkira, tidak terhitung banyaknya. Lalu orang tadi saat dia terdesak, dia ingat Allah, dia sholat, koneksinya terus tersambung. Hasrat hatinya ditunaikan Allah terus. Bahwa sholat tadi koneksi. Kita terkonek dengan Allah untuk memuji Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah, untuk menunaikan segala hajat dan keperluan kita. Subhanallah. Subhanallah. Salat itu koneksi. Bukan sekedar kita baca Fatihah kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baca wirid-wirid, zikir-zikir. Bukan itu saja. Membina koneksi bukan saja di dalam salat, malah di luar salat juga kita terkoneksi dengan Allah, karena salat ini tiang agama. Apa arti tiang agama? Kuat lemahnya agama orang tuh bergantung kepada Yang Allah. salat itu tiang agama. Kuat lemahnya agama orang tuh tergantung kepada Iman. salatnya. Tergantung pada salatnya. Orang tadi salat 2 rakaat, dah hajatnya ditunaikan Allah. Jarang orang apa yang saya sebut ini, jarang orang yang sebut ini. Saya ambil dari satu sumber karangan mantan rektor Al-Azhar University, Dr. Abdul Halim Mahmud namanya. Dia menulis suatu buku tajuknya As-Salah. Tajuknya As-Salah. Jadi jangan pernah malas membina hubungan dengan Allah. Jangan ingin cepat. Jangan ingin, kata orang Malaysia, melepaskan batu di tangga katanya. Apa kata orang Sindiganya? Asal-asalan saja. Soalnya asal-asalan saja. Kata orang Melayu, melepaskan batu di tangga katanya. Jangan sholat itu tidak mementingkan kualitas. Sepatutnya sholat yang betul, sholat yang meningkat, selalu meningkat. Tidak ada hentinya tuh. Tidak ada hentinya. Subhanallah. Orang beriman sepatutnya ilmunya bertambah, imannya berkembang selalu. Rasa takut kepada Allah meningkat selalu. Karena dia terkoneksi. Saat dia terkoneksi, dia gembira, dia happy, dia bahagia, dia merasa kaya, dia merasa senang, dia merasa tenang. Saat itu sebulan yang lalu Arif datang ke Cirebon. Tahu Arif? Siapa Arif itu? Satria Arifin. Hah? Satria Arifin. Satria Arifin datang ke Cirebon. Cirebon itu tempat siapa? Cirebon itu tempat siapa? Sakinah. Tempat Sakinah. Sakinah itu siapa? Anak mama ya. Datang ke Cirebon naik motosikal dari Bandung. 2 jam perjalanan. Kalau kilometernya hampir 200 lah. 2,5 jam. 2 hours and half. 2 hours and half. 2 jam setengah. Datanglah dia. Saya tanya, mama tanya dia. Rip, ya mak,
nak senang hidup ini macam mana? Mesti dekat dengan Allah, Mama katanya. Mama kasih jempol terus. Betul lah itu. Jangan jauh dengan Allah. Merasa Allah itu ada di hati kita. Merasa gerak-gerik kita ini, aktivitas kita ini dijaga Allah. Tadi naik travel dari Padang ke Bukit Tinggi. Ada orang di depan tuh, di CC itu duduk dengan supir, orang Gaek, lahir tahun 49 katanya. Berapa umurnya? Hah? 73 kan? 73. Bapak berapa tahun umur? 73. Kelihatan bapak ini sehat. Apa sih rahasianya? Apa tanya dia tuh? Dia duduk depan, nampak dia sehat, happy. Apa rahasia hidup sehat, Pak? Wah, gembira dia. Kalau orang biasa saja naik travel, tidak ada orang ngomongin dia. Mungkin orang main HP saja di atas travel. Tidak ada ngomong kanan, tidak ada ngomong kiri, tidak ada tukar informasi. Cakap apa? Intinya kerja Allah jangan kita fikirkan. Fikirkan kerja sendiri. Tugas kita ubudiah dengan Allah itu kerja kita. Salat, baca Quran itu tugas kita. Kalau kerja Allah tentang kesehatan, tentang jodoh, contohnya yang belum ada jodoh ya, tentang pekerjaan, kerja kita kerja saja. Tapi jangan kita beria-ia memikirkan pekerjaan itu sampai rambutnya apa? Kepalanya botak atau apa tuh, sampai rambutnya putih. Mati-matian memikirkannya. Kata bapak tuh intinya dia tuh bapak tuh sehat hidupnya. Katanya kerja Allah jangan kita fikirkan. Fikirkan tugas kita yang dikasih Allah. Tugas kita sholat, membaiki sholat. Macam orang Gaek ya. Yang bina musola ini siapa? Hah? Angguy ya? Angguy kalian dulu kalau ngomong tidak pernah ngomong masalah kerja, usaha, rezeki apa. Kalau dia ngomongnya tentang Quran, tentang hadis, tentang agama. Kehidupan ini jalani saja, buat saja, tidak perlu dibicarakan. Berpikir ya perlu berpikir, tapi jangan karena urusan pekerjaan kita lupa kepada Allah. Itu tanya Rifin, macam mana nak hidup senang, Rif? Dekatlah dengan Allah. Urusan kita akan diurusnya katanya. Wah, bagus kemenakan dia sepikir. Alhamdulillah. Jadi balik ke pangkat cerita tadi, salat ini penting. Kita mesti belajar salat, bukan hanya belajar rukun salatnya, belajar tentang penghayatan tentang salat. Dekat seminggu Kota Nopan sudah seminggu bicara tentang salat. Saya sudah salat subuh seminggu, baru sedikit yang bisa dibicarakan. Di sana setiap sudah salat subuh, di sini setiap sudah subuh ada tausiah. Ada yang 15 menit, ada yang 17, ada yang sampai 18. Jarang yang sampai 20 menit. Ini karena ingin menunggu salat maghrib ya, esok isya ya. Azan isya jam berapa? Jadi kita isilah ya. Jadi perlu belajar, sama ada belajar dengan jumpa guru, belajar dengan baca dari buku, dari sumbernya, atau dua-dua sekali, atau berbincang. Perlu selalu berbincang, komunikasi. Kita bisa menanya keadaan diri kita macam mana saya solat saya ini.
Kenapa saya sholat mau bergegas saja? Nah, di dalam Quran tercela orang yang sholatnya yang Amelia. Dalam Quran dicela orang yang sholatnya merasa malas. Nah, ada ayat Al-Quran. Orang itu kalau sholatnya malas, dia terjangkit penyakit hati yang perlu dirawat. Yang perlu dirawat. Subhanallah. Subhanallah. Jadi disimpulkanlah ya. Disimpulkan apa kesimpulannya? Kita karena belajar sholat, bukan saja praktikal sholat, bukan saja rukun dan kewajiban sholat, sunat-sunat sholat, bukan itu saja. Kita nak belajar menghayati sholat. Starting dari namanya, kenapa dikatakan sholat. Kata ulama paling kurang ada 8 perkara kenapa sholat itu dikatakan sholat. Ini baru bicara satu. Sholat itu dikatakan sholat karena sholat itu maknanya as-silah. Silah artinya koneksi. Bila kita bersolat, kita terkoneksi dengan Allah. Jadi kalau kita sholat berjamaah, sepatutnya berjamaah ya. Sepatutnya sholat berjamaah, jangan sholat sendiri-sendiri. Itu bukan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Tidak pernah tinggal. Kalau antum cenderung untuk sholat berjamaah, berarti dia sudah menyalahi cara sholat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa radha 'anna ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.